Yesus, kiranya Engkau tutup bungkus kami, supaya firman ini menjadi rema bagi kami semua. Tutup bungkus saudara-saudara kami yang mendengar dan yang melihat. Terima kasih agar kami benar-benar diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita baca dari Pengkhotbah 3 ayat 7. Ini sesuai dengan tema khotbah hari ini, berdiam diri. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Mungkin hari-hari yang lalu kita terlalu banyak membuang waktu untuk kesenangan kita, untuk mencari harta, untuk bekerja tanpa batas. Tapi saatnya inilah Tuhan mengingatkan kita untuk kita berdiam diri, untuk kita melakukan bagaimana kehendak Tuhan, berkumpul dengan keluarga, dan juga mencari hadirat Tuhan di rumah. Kita lepaskannya lama-lama, di mana kita senang dengan gosipin ke tetangga, mulut kita dipakai, pikiran kita dipakai untuk hal-hal yang negatif. Sekarang mari kita sesuai dengan istilah yang baru, lockdown. Kita lockdownkan mulut kita dan hati kita dan pikiran kita. Mari kita menuju suatu kebaikan, untuk kita benar-benar menahan diri dari segala sesuatu, untuk mengikuti juga anjuran pemerintah agar tidak tertular daripada virus COVID-19 ini. Karena kita sudah melihat begitu banyak di negara-negara lain bahwa kematian begitu ada di sana sini, bergelimpangan di jalan-jalan tanpa kita melihat tidak ada harganya jiwa-jiwa itu. Kita melihat berita-berita orang sedang duduk, orang sedang makan, tiba-tiba dia jatuh, tiba-tiba dia sudah mati. Mari kita bersiap diri untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk kita merenung masa-masa yang dahulu yang kita lakukan. Terlalu banyak untuk dunia, sedikit untuk Tuhan. Mari kita lockdownkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Tuhan bilang sudah cukup. Kita selalu mencari kesenangan dunia kita. Tuhan sudah bicara kepada kita semua melalui wabah ini. Cukup. Sekarang kita harus mencari Tuhan. Kamu berdiam diri, cari hadiratku. Maka disinilah firman Tuhan menyuruh kita untuk berdiam diri. Inilah waktunya berdiam diri di hadapan Tuhan. Habakuk 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Ayat ini mengatakan bukan hanya Jakarta, bukan hanya Surabaya atau Indonesia, tapi segenap bumi, bumi kutub utara dan kutub selatan. Semua harus berdiam diri. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan Habakuk 2 ayat 20 ini. Segenap bumi, berdiam dirilah di hadapanku. Dunia disuruh diam sama Tuhan. Tuhan sudah muak melihat tingkah laku kita. Tuhan sudah tidak suka melihat apa yang kita perbuat. Bahkan saya dan saudara-saudara, Tuhan ingin perbaiki semua tingkah laku kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap mencari hadirat Tuhan, dan bersatu hati untuk melewati permasalahan di Indonesia, terutama dari wabah corona ini. Saya percaya kalau kita bersatu hati dan berdiam diri mengikuti anjuran firman Tuhan dan pemerintah dan gereja, maka semua akan sama-sama terlewati. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan dengan peristiwa ini, yang pertama-tama adalah jadilah rendah hati. Kedua, jangan sombong. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kepandaian kita setinggi apapun di hadapan Tuhan is nothing. Harta kita banyak di hadapan Tuhan, kalau virus ini sudah mengena, kita tidak bisa merasakan. Marilah kita berdoa. Kita tidak tergantung kepada semua apa yang ada di dunia ini. 3, berdiam diri untuk Tuhan. 4,
Ikuti perintah dan aturan pemerintah untuk saling menjaga masing-masing untuk berdiam di rumah. Lockdownkan diri kita sendiri. Kelima, tunduklah akan perintah Tuhan yang sama-sama memberikan perintah lockdown. Bahkan bukan hanya Indonesia, dunia. Kita tidak akan dapat memberikan berupa barang, tapi doa kita dapat memberikan kepada pemerintah dan negara Indonesia yang tercinta. Yang terakhir, yang ketujuh, ingatlah Tuhan lebih besar dari permasalahan ini. Tuhan lebih besar dari virus ini. Tuhan lebih besar daripada kekurangan kita. Tuhan lebih besar untuk mengatasi ini semua kalau kita bersatu. Terakhir dari saya, salam lockdown. Salam berdiam bersama Tuhan Yesus dan keluarga Anda. Stay at home, diam di rumah, and rest à la maison, cicing di bumi. Menang nang omah wae. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau lewatkan semua wabah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kebutuhan daripada saudara-saudara kami untuk apapun ekonomi mereka, perbarui ekonomi mereka, buka penutup berkat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang melihat dan mendengarkan video ini, Tuhan, bukakan ekonomi mereka, bukakan penutup berkat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Saya Evangelis Lea Barudi Mustoko berdoa untuk saudara-saudara semuanya agar diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga dan Tuhan mengasihi saudara-saudara semua, amin. Jemaat kekasih yang ingin menikah dan diberkati di gereja bisa mengikuti bimbingan pranikah. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat gereja. Mari dukung doa dan program untuk kegiatan Jumat Agung dan Paskah pada bulan April. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan informasi mengenai jemaat yang sakit, pelayanan doa, konseling dan lain-lain dapat memberikan informasi melalui lewat grup WhatsApp atau telepon di 6303367. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada tanggal 5 April kita akan mengadakan meja perjamuan kudus. Kita mempersiapkan makan dan minum tubuh darah Tuhan. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini bersyukur kalau Tuhan telah memimpin kita dari pertama dan akhirnya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Telah nanti dalam dibawahmu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terakhir. Walau keadaan mudah diberkati, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Great is your faithfulness, your mercy. Demikianlah info SEM. Terima kasih. Sampai bertemu